Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita dan malam ini telah bergabung juga bersama kita Agustinus Prajaka, dosen FH Atmajaya dan konsultan HKI. Selamat malam, Pak Prajaka. Malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Salam sehat selalu. Dan tentu saja telah bergabung juga bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Surkonten. Selamat malam, Mas Cipta. Malam. Rame ya, dari segmen awal udah rame. Ria. Soalnya Mas Hanung langsung to the point. Saya maaf ya. nggak apa-apa, justru itu yang kita harapkan dari praktisi di lapangan. Mas Hanung, pertanyaan berikutnya, selama ini misalnya dari industri perfilman gitu ya, apakah memang begitu sulitnya mendapatkan permodalan atau mungkin industri kreatif di perfilman ini merasa memang masih ada kurang perhatian dari pemerintah terhadap industri kreatif? Ya ibaratnya kalau kemudian industri kreatif itu maksudnya film itu dibandingkan dengan kuliner gitu kan, oh itu nggak sebanding banget gitu kan, kayak tadi menyebutkan kan kopi kenanga gitu kan, ya modal membuat kopi kan nggak sebanding untuk membuat film catatan si boy gitu loh. Catatan si boy itu membutuhkan 10 sampai 14 miliar gitu kan, dan itu besar banget gitu kan. Nah kalau itu kemudian tidak ada mekanismenya kan kita jadi susah mencari. Misalnya gini lah, kalau misalnya ini kekhawatiran saya ya. Kalau misalnya bank itu nanti ketika itu sudah berjalan, kemudian bank itu akan memberikan jaminan atau memberikan utang modal kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki jaminan IP yang udah jelas. Misalnya saya punya IP Ayat-Ayat Cinta misalnya, saya punya hak cipta Ayat Cinta. Terus kemudian dari yang udah mendapatkan 4 juta penonton Ayat-Ayat Cinta, terus saya punya Habibie Ainun yang udah 4,6 juta penonton gitu kan. Terus saya jaminkan ke bank dan saya mendapatkan modal. Saya nggak butuh bank untuk bisa mendapatkan modal. Saya butuh saya membutuhkan dengan besarnya IP yang saya punya, intellectual property hak cipta yang saya punya seperti Ayat-Ayat Cinta, Habibie Ainun. Saya nggak butuh bank, tapi saya butuh investor aja, private investor. Itu lebih menguntungkan karena nggak akan ada bunga per bulan, nggak ada, langsung profit sharing gitu kan. Jadi itu yang harus diatur dan itu yang harus dipahami bersama bahwa sebaiknya kalau jaminan ini tidak untuk yang IP yang udah jadi saja gitu loh. Tetapi siapapun kreator siapapun yang masih memiliki kreativitas yang dari nol gitu kan, itu juga bisa mendapat. Justru malah yang paling penting itu kalau saya dibandingkan mereka yang sudah punya IP dulu. Kalau mereka yang sudah punya IP seperti yang saya sebutkan tadi, mereka nggak butuh bank sebenarnya karena mereka punya IP besar yang bisa menggandeng private investor gitu loh. Dan private investor itu tidak menuntut bunga per bulan, itu nggak ada. Sementara bank itu kan pasti dong harus ada, iya kan, ada bunga per bulan, itu. Ini Mas Hanung langsung nyenggol ya. Sebelum aturan teknisnya keluar udah disenggol duluan, jangan tinggi-tinggi lah bunganya. Iya. Tapi gini Mas Hanung, ngomong-ngomong soal valuasi misalnya gini, yang namanya perbankan ya kita tahu lah ya, kalau menyalurkan modal kan mereka juga butuh jaminan uang kembali, sama lah seperti private investor gitu. Nah, dari pelaku industri film selama ini, bagaimana bisa memastikan itu, menjamin misalnya, karya saya pasti laku di market gitu? Pertanyaan saya sama sebetulnya, siapa yang bisa menjamin harga tanah itu akan naik terus? Udah gitu aja, kan harga properti, harga tanah, harga mobil kan bisa turun. Ya kan dalam 5 tahun, 10 tahun yang depan. Artinya itu soal mindset buat saya gitu kan. Kenapa bank kemudian lebih percaya dengan tanah, dengan emas, dengan mobil dibandingkan dengan hak cipta, bagaimana dengan karya kreatif, gitu kan. Itu aja sebetulnya. Jadi kembali lagi kepada pelaku banknya gitu kan. Para bankir itu percaya tidak dengan industri kreatif. Ingat loh ya, film Warkop ya, Dono Kasino Indro itu sampai sekarang masih punya valuasi, nilai ekonomi. Itu ingat itu dibuat dari tahun film G30S PKI, sekarang masih ramai dibicarakan, ya kan? Iya benar. Masih diputar, padahal itu dibuat tahun kapan? Tahun 80 gitu kan. Artinya, jadi mindset dari para bankir, dari pemerintah atau dari para industri, pelaku industri non kreatif, itu mindsetnya juga harus dibangun gitu kan, bahwa industri kreatif itu punya nilai yang sama dengan tanah, dengan emas, yang juga punya
nilai yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang sama sebetulnya gitu loh. Itu aja sih. Oke, mintanya untuk industri ekonomi kreatif janganlah dianaktirikan, itu lah lebih tepatnya kalau saya ringkas kata Mas Anung gitu ya. Oke, baik. Ya semoga sih enggak setelah adanya PP ya dan juga aturan turunannya kita lihat aja bagaimana apa implementasinya. Tapi masih kita tunggulah nanti POJK juga dan juga perbankannya. Kalau begitu saya ke Pak Praja kalau gitu. Begini, kalau saya lihat dari data statistik ekonomi kreatif tadi juga sudah saya singgung ke Mas Menteri Sandiaga. Kalau kita lihat di sini untuk UKM ekonomi kreatif 90% belum punya haki. Nah, di sini kalau Anda lihat itu masalahnya ada di mana? Apakah karena memang orang tidak paham, kurang sosialisasi, atau di sini juga kita ngomongin soal biaya mungkin? Meski tadi sudah disampaikan ya kalau digratiskan. Ya, mungkin poin utamanya adalah pada kesadaran terhadap pentingnya haki ini. Nah, munculnya kesadaran kan pasti karena adanya edukasi yang kurang. Nah, edukasi yang kurang ini bagaimana harus disiasati, harus diberikan solusi. Tadi kalau Mas Menteri di sesi awal menyatakan tentang pentingnya sosialisasi edukasi, karena memang seperti kalau disinggung sekarang lagi anget Citayam, ya si Bunge dan teman-teman kan nggak tahu apa itu ini, bagaimana mengevaluasi, bagaimana proses mendaftarkan. Esensi mungkin dari sini yang paling penting adalah terkait dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatifnya, Mbak. Selain haki tadi, haki ada cipta, paten, merek, desain industri, sementara ekonomi kreatif lebih luas daripada itu. Nah, bagaimana tadi kalau Mas Hanung menyatakan tentang tadi udah gercep, geber, Mas Menteri tadi gercep, gaspol, nah segala macam kan memang PP-nya sendiri kan ini baru akan berlaku setahun lagi. Ya, setahun lagi. Mungkin ini waktu yang tepat untuk mendengarkan masukan dari kayak Mas Hanung sebagai praktisi di bidang haki. Oh, saya nggak butuh bank kok, saya butuh private investor misalnya. Ini kan akan diakomodasi di PP ini karena kan konsepsi di PP ini kan lebih bagaimana haki ini dapat dijadikan sebagai jaminan, mekanismenya berupa valuasi, berupa ada tim appraisal di situ yang akan menilai seberapa berharga, seberapa nilai dari haki tersebut. Kembali lagi tadi ekosistem ini yang penting, bagaimana membuat kesadaran. Kalau kemudian tadi singgung Citayam ya, mungkin ke pemahaman nggak boleh nyolong karya orang lain ya. Ini karya orang lain jangan kemudian kalau kemudian hashtagnya created by the poor. Created by the poor, sold by the rich. Si X ini kan ada nuansa mau menguasai macam-macamnya ini edukasi baik dari sisi pengetahuan dan juga moral bagaimana menghargai haki sendiri. Sebenarnya polemik soal haki terutama Citayam Fashion Week ini ada positifnya juga karena yang tadinya orang nggak tahu haki gitu ya sekarang mulai paham, mulai sadar, termasuk mungkin Bonge, JJ dan kawan-kawan. Akhirnya ngerti, oh ternyata potensi uangnya nggak cuma soal endorse-nya, nggak cuma terkenalnya, tapi ternyata apa yang diciptakan, terutama pencetusnya ya. Nah kalau nggak salah namanya Ale, kalau nggak salah dia menciptakan itu, paham bahwa hak itu sangat penting. Tapi saya kembali ke PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang mengatakan bahwa konten, film, musik bisa jadi jaminan utang gitu ya Mas Cipta. Tapi gini, dalam implementasinya ternyata perbankan ini merasa agak sulit. Kembali soal valuasi tadi, cara hitungnya seperti apa, dan bahkan minta insentif. Kita dengarkan dulu dari pihak Perbanas berikut. Pemerintah sendiri menurut saya harus memberikan insentif. Ya, apa itu insentifnya? Di mana apabila bank itu mau memberikan kredit kepada industri-industri berdasarkan hak intelektual, maka itu diberikan jaminan kredit. Jadi pemerintah membayar premi daripada premi asuransi kreditnya, baik itu melalui Jamkrindo maupun Askrindo. Oke, itu dia jawabannya Mas Cipta. Pertanyaan pertama, jangan sampai PP ini ya sekedar PP, meski setahun lagi baru berlaku dan sekarang ini pelaku industri juga masih menunggu bagaimana POJK-nya, perbankannya sih lebih tepatnya. Kemudian pelaku industri nunggu kapan mereka bisa menjadikan karya mereka sebagai jaminan pinjaman di bank. Bagaimana respon kita? Jadi kita kan bicara tentang pembiayaan industri kreatif gitu ya. Nah pembiayaan ini sebenarnya bisa macam-macam. Tadi Mas Hanung cerita tentang private investor.
Sebenarnya kita juga bicara pembiayaan, sponsor itu pembiayaan juga. Ya. Ketika ada kegiatan yang terkait industri kreatif, itu sponsor. Dan itu sebenarnya solusi-solusi jangka pendek yang bisa langsung didorong. Karena itu urusannya lebih ke urusan gimana menggandeng misalnya BUMN diwajibkan dukung industri kreatif, itu pembiayaan. Ya, Nah mandatory khusus ya. kalau terkait PP ini yang mungkin PR-nya adalah ketika IP ini ya, hak kekayaan intelektual ini menjadi jaminan fidusia kredit. Nah fokusnya di sini. Ini yang kemudian menjadi rumit gitu loh. Menjadi rumit karena memang satu, kalau kita bicara ini, Mas Menteri tadi gaspol dan sebagainya, itu kalau menurut pendapat kita ya sampai sejauh saat ini ya itu baru cita-cita. Nah, tapi realitanya masih panjang, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan gitu loh. Satu, ekosistem tadi Mas Prajoko bilang ekosistem benar itu. Iya. Satu, kesadaran harus dibantu untuk pendaftaran, lalu ekosistem itu apa? Valuasinya, nanti notarisnya ketika pengikatan kreditnya, belum lagi nanti kalau gagal bayar gimana eksekusinya, ekosistem itu harus dibenahi dulu. Lalu sisi yang lain, ini kan baru sisi ini turunan dari undang-undang industri kreatif ya. Sisi yang lain supaya bisa jalan ya harus ada pendukungnya dari POJK. Nah di sini harus bicara, harus segera ada waktu 1 tahun untuk, ya karena ini PP ditekan presiden ya, harusnya kan komando di presiden ya, tinggal nyolek OJK aja kan, OJK ayo support, bikin aturan, supaya, ini kan banknya pasti masih nunggu-nunggu nih masih, karena bingung juga, dan juga bank kan ada hitung-hitungan bisnisnya, mungkin ngapain aku ngurusin ini, orang masih banyak peluang di sektor lain gitu, misalnya kalau bicaranya soal pinjaman agunan ini, nah ini mungkin perlu kerjasama, OJK harus segera mengeluarkan aturan, Cuklak, Juknis atau POJK yang mendukung ke arah sini. Plus tadi kita bisa bicara panjang tentang insentif. Hanya bisa jalan karena sisi perbankan itu kan ada hitung-hitungan bisnis ya. Belum bank ini kan highly regulated, industri yang benar-benar aturannya sangat ketat. Jadi supaya ketemu di tengah, supaya jalan harus ada intervensi pemerintah masuk lewat kebijakan fiskal, ada anggaran dan sebagainya. Itu bisa kita detailkan sih apa bentuknya, jaminan kredit, lalu juga premi ya. Premi, lalu bisa juga tadi pembebasan pendaftaran itu satu ya. Tapi yang lain juga ada banyak yang bisa dikeluarkan pemerintah, insentif supaya ini bisa jalan sih. Kalau enggak ya hanya akan menjadi cita-cita. Baik. Khawatiran Mas Hanung ya jadi gitu. Iya benar. Tapi gini Mas Hanung, ini kacamata saya sebagai masyarakat ya. Ketika misalnya ada film gitu ya, satu genre dan itu laku gitu kan, maka banyak sutradara juga menciptakan film yang sama. Katakanlah horor semua begitu. Ini kan sangat terlihat bahwa tampaknya memang permintaan dari investornya karena yang kemarin berhasil, maka kita produksi lagi lah yang itu baru mau membiayai. Apakah Anda melihat bahwa kalau sistemnya seperti ini, maka industri perfilman kita juga nggak akan maju, ujung-ujungnya yaitu tadi PDB dari sektor perfilman juga nggak akan maksimal. Gitu, Anda setuju? Iya, intinya pokoknya harus terjadi perbaikan di kedua belah pihak juga, gitu kan. Pasti ada penyesuaian di kedua belah pihak dari perbankan juga, gitu kan, dan dari orang dan dari insan perfilman juga, gitu kan. Artinya dengan ada ini kan suatu hal yang baru. Biasanya kan kita private investor kemudian memberikan uang, terus kemudian tentunya memberikan uangnya pun setelah ada presentasi bagaimana aspek bisnisnya, terus kemudian return of investmentnya seperti apa. Tentunya setelah ada itu ya kan ada uang masuk, baru kemudian film itu dibuat gitu kan. Nah, tapi yang paling penting itu kan sebetulnya kalau sama investor, para investor kan tidak ada semacam tidak ada semacam tuntutan bahwa ini harus laku loh, duit saya harus balik, itu tidak ada biasanya seperti itu. Tapi kalau dengan perbankan itu kan pasti harus ada tuntutan kan, per bulan harus ada bunga segala macam itu kan. Nah itu buat kami orang-orang insan film itu juga jadi tertuntut untuk bahwa filmnya harus bagus gitu, harus bagus, harus laku artinya Perpu PP ini penting juga buat kita agar supaya mendorong kita untuk mengupgrade kapasitas kita, kualitas kita. Karena kan selalu ada itu gitu loh. Misalnya kalau kita mau punya rumah, harus ada punya rumah kan nggak beli cash kan, pasti akan dibantu perbankan. Jadi kan per bulan itu kan ada tuntutan untuk kita harus nyicil kan. Nah itu jadi penting sebetulnya. PP ini penting untuk meningkatkan kualitas sehingga genre-nya itu nanti juga tidak itu aja gitu kan. Jadi bisa genre yang lain.
Tapi itu tadi harus ada apa ya? Harus ada sinergi lah antara kreator dan juga dari pendana, itu harus ada sinergi. Itu aja sih. Apalagi kita sudah punya buktinya gitu ya, Mas Anung, Mas Cipta dan juga Pak Prajaka, bahwa misalnya katakanlah Korea Selatan, ketika ekonomi kreatif mereka maju, itu semua terdorong, manufakturnya jalan, pariwisatanya jalan. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya nanti ini terkait dengan kalau memang intelektualitas jadi aset bank, tidak ada bentuk fisiknya cukup atau tidak, lalu kemudian bagaimana nanti jaminan dari bank kalau ada sengketa. Oh silakan, sebelum kita break Mas. Tambahan, yang harus kita ketahui dari sebuah industri film itu tidak langsung return on investment-nya atau perolehan kembalian uang itu tidak hanya dari film saja loh. Tapi ada banyak aspeknya, misal dari merchandising, dari apa. Mungkin film itu ketika dirilis, mungkin cuma dapat misalnya 200.000 penonton, berbeda dengan KKN Desa Penari yang dapat 9 juta penonton. Tetapi kalau film itu tuh misalnya merchandising-nya, itu tuh bisa lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan filmnya. Dan itu bisa long lasting gitu kan. Misalnya kayak contoh film saya Gatot Kaca gitu kan. Mungkin film saya Gatot Kaca itu penontonnya tidak sebesar Ngeri-Ngeri Sedap atau tidak sebesar KKN Desa Penari. Tetapi merchandising-nya Gatot Kaca dari pop mainan, kaos, kemudian dan segala macam, itu sampai hari ini masih bisa make money istilahnya seperti itu gitu. Jadi jangan hanya terpatok pada film saja gitu kan, tapi turunan dari filmnya itu banyak sekali sebetulnya. Itu sih. Multiplier efeknya juga banyak. Nanti kita sambung lagi, Mas Anung, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.